Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIM 20650082. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrokontroler. Silabus atau pengantar mikrokontroler. Pengertiannya yaitu, mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Ini adalah contoh bentuk mikrokontroler. Berikut adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Sini ada CPU, RAM, dan ROM atau memori paralel, port, special functional block, oscillator circuit, ADC, time counter, interrupt control, DAC. Yang pertama, CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya, dekode, lalu akhirnya dieksekusi, execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. 2. Memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Ketiga, port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. Keempat, port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain sebagai port paralel. 5. Pengantar waktu dan penghitung atau time dan counter. Time dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu atau timer dan penghitung atau counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. 6. Analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital atau ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital, seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Ketujuh, digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog atau DAC. DAC melakukan operasi
pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. 8. Kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt atau internal dengan menggunakan instruksi interupsi selama pemrograman. 8. Blok fungsi khusus specially functioning block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler. Pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemilihan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan IPRO tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler. Pertama, mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Materi mikrokontroler sebelumnya. Hal-hal mengenai mikrokontroler. Teknik fabrikasi. Di sini berisi complementary metal oxide semikonduktor. Pertama ada mikrokontroler CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati fully static. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Hal-hal yang kedua, arsitektur. Von Neumann arsitektur. 2. Memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Ketiga, program atau instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Harvard arsitektur. Memiliki bus data dan instruksi yang terpisah. Memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. 3. Instruksi. CISC atau Complete Instruction Set Computer. Memiliki lebih dari 80 instruksi. Ketiga, adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro, sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. RISC, Reduced Instruction Set Computer. Menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengonsumsi daya. Memori. EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Flash, ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibanding EEPROM. Battery backup storage RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Field.
programming atau reprogramming menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. OTP atau One Time Programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input atau output. UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. USR, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibanding asinkron. SPI Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI Serial Communication Interface merupakan Enhanced UART atau Asynchronous Serial Port. I2C Bus Inter-Integrated Circuit Bus merupakan antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multimaster multislave dengan deteksi tabrakan data. Analog to Digital Conversion atau AD. Fungsi ADC adalah merubah sebesaran analog, biasanya tegangan, ke bilangan digital. DA Digital to Analog Converter. Fungsi DAC adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Komparator. Komparator ini bekerja seperti IC komparator biasa, tetapi sinyal input-outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Interupsi. Interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data periferal tersebut. Macam-macam interupsi. Yang pertama, maskable interrupts. Dengan maskable interrupt, kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungan maskable interrupt ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Vectored interupsi. Pada saat terjadi interupsi, interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Mikrokontroler populer. Pertama, 8051 Intel memori untuk program bisa diamati hingga 64 KB memori di bawah 4, 8 atau 16 KB. Tergantung tipe, bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register atau SPR. Juga bisa mengalamati hingga 64.000 memori eksternal untuk data. 6805 Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi data I1 dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang dimiliki adalah 5 bit sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 bit. PIC microchip. PIC merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan, hanya memiliki sedikit instruksi. 33 instruksi untuk 16 CS 5 kali. Z800 Zilog memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu 1 program memori, 2 data memori, dan 3 CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki UART timer DNA I1 hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki SYN serial channel. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Pertama, bahasa mesin dan assembler. 2, bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly
adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Programan dengan menggunakan bahasa C++ mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. 2. Compiler. Compiler adalah penerjemahan untuk bahasa pemrograman yang tingkat tinggi bekerja dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan. Pertama, simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Kedua, debugger resident. Debugger resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Ketiga, emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler keluarga keluarga 8051 merupakan keluarga mikrokontroler MCS51. Nah, blok diagram dari 8051. Fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 antaranya adalah 2 timer counter, 4 perputaran input output, port 0, port 1, port 2, dan port 3. 5 sumber interrupt control engine, in1, in2, T0, T1, dan serial port. Register utama akumulator. Akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Kedua, register R dan B. Register R adalah register ini digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam bentuk operasi. Register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 byte. DPR, TR, PC, dan SP. Data pointer adalah salah satunya register yang dapat diakses 16 bit atau 2 byte di dalam keluarga 8031. PC program counter adalah alamat 2 byte yang memberitahukan 89CL51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. Stack pointer mampu menyimpan 8 bit atau 1 byte data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Mode pengalamatannya sama immediate addressing. Mode pengalamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Direct addressing. Dalam mode pengalamatan direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Indirect addressing. Mode pengalamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Timer. 3 fungsi umum yaitu menghitung waktu antara 2 kejadian, 2 menghitung jumlah kejadian itu sendiri, 3 membangkitkan baud rate untuk port serial. Referensi. Ini dari pertama Widodo di Harta Perancang Sistem dan Aplikasi Mikrokontroler Alex Media Komputer di Jakarta. Kedua Trivianto. Mungkin itu saja penjelasan dari mereview materi yang diberikan oleh dosen mikrokontroler. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.